Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita pada sore hari ini dapat kembali mengkaji kembali suatu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Dan kitab tersebut, pembahasan tersebut ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Dan kita telah sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-36. Ya, insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-36 dan dosa besar yang ke-37. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan dosa besar yang ke-36, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-35, yaitu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dosa besar yang ke-35 adalah menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia. Tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia dan juga menyembunyikan ilmu tersebut. Ya, menyembunyikan ilmu dan menuntut ilmu, mencari ilmu untuk tujuan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah hamba-hamba Allah yang alim. Ya, sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah hamba-hamba Allah yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui Rabbnya. Mereka ini adalah orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari berbagai macam bukti yang nyata dan juga petunjuk-petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan hal tersebut kepada manusia fil kitab, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka ini orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti yang telah ada dalam kitab-kitab tersebut. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.
Surat Al-Baqarah ayat 159. Maka di sini terdapat ancaman ya bagi orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mau menyebarkan ilmu tersebut. Namun dia menyembunyikan ilmu yang telah jelas kepadanya tersebut. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 187. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Apa isi perjanjian tersebut? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Benar-benar kalian akan mengajarkan, benar-benar kalian akan menjelaskan ya kitab tersebut, isi Alkitab tersebut kepada seluruh manusia, dan kalian tidak menyembunyikannya. Maka apa yang terjadi? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Maka mereka pun membuang perjanjian tersebut di belakang punggung mereka. Ya, mereka pun membuang perjanjian tersebut yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut pada mereka. Mereka buang perjanjian tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menjual ayat-ayat kitab tersebut dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat sedikit. Fabi sama yashtarun, maka ini adalah jual beli yang paling buruk. Ya, maka jual beli ini adalah jual beli yang paling buruk, karena mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ilmu tersebut dicari untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidaklah mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan hanya untuk mendapatkan harta dari dunia ini, ya, untuk mendapatkan secuil harta yang ada di dunia ini. Lam yajid arfal jannah, ya, siapa yang keadaan seperti ini, niatnya dari pertama hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ya, padahal bau surga tersebut la yujadu min masirati sab'ina kharifan, bahwasannya ya bau surga tersebut tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Tapi orang yang seperti ini, dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan lain sebagainya dari berbagai macam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan teruskan ya pembahasan kita ke dosa besar yang ke-36. Ya, dosa besar yang ke-36. Apa itu dosa besar yang ke-36 yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu Al-Mannan. Ya, Al-Mannan. Al-Mannan yaitu orang yang selalu mengungkit-ngungkit, menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia berikan pada orang lain. Ya, dia selalu mengungkit-ngungkit kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Ya, bukankah aku pernah memberimu dahulu seperti ini, seperti itu? Bukankah aku telah memberimu ya ini dan itu? Bukankah masjid ini dahulu aku yang membangunnya dengan ya donasi dariku dan lain sebagainya, ini dan ini dan ini. Dia selalu mengungkit-ngungkit ya kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Ya, ini adalah al-mannan, ya, termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar.
Maka ya orang yang baik adalah dia melupakan kebaikan yang telah dia berikan pada orang lain. Melupakan. Ya bahkan dia tidak ingat sama sekali ya kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang lain. Dan apa yang dia ingat? Yang dia ingat adalah kesalahan dia. Ya, yang dia ingat adalah kesalahan dia kepada orang lain. Ya, ini adalah orang yang baik. Dia melupakan kebaikan dia kepada orang lain dan dia selalu mengingat ya kesalahan dia kepada orang lain. Ya. Ini adalah orang yang baik. Ya, adapun al-mannan ya ini selalu mengungkit kebaikan yang pernah dia berikan pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, selalu menyebut-nyebut sedekah tersebut ya, wal adza, dan juga menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Ya, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan selalu menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Dan kita ketahui jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, sedekah tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana api dipadamkan oleh air. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Bahwasanya sedekah tersebut dia akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air dia akan mematikan api. Ya, air tersebut mematikan api. Itu perumpamaan sedekah, dan banyak sekali ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Dan juga sedekah dapat menolak berbagai macam bala, ya, berbagai macam musibah dengan dia bersedekah tersebut. Dan juga pahala bagaimana bersedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala dia dengan berkali-kali lipat. Ya, satu sedekah dibalas 700 kali lipat sampai lebih. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang meninggal dunia, ya, orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal, dia ingin dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali dan dia ingin bersedekah. Yang dia ingin lakukan adalah dengan bersedekah, bukan amalan lain. Maka ini menunjukkan bagaimana bersedekah ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian, ya, sebelum datang kepada kalian al-maut, yaitu kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menunda kematian ini pada penundaan. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, kalau engkau tunda maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini permintaan orang yang telah meninggal dunia. Ya, bagaimana kita yang masih hidup ini ya menunda-nunda perbuatan yang baik tersebut, ya, amalan soleh yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita setelah ini. Ya, bagi kehidupan kita setelah ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya sedekah ini adalah amalan soleh yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, janganlah kalian membatalkan, ya, artinya sia-sia sedekah kalian kalau dibarengi dengan alman, dibarengi dengan selalu mengungkit-ungkit, ya, sedekah tersebut dan juga menyakiti perasaan, ya, orang yang telah Anda beri. Maka ini akan membatalkan sedekah kita yang mulia tadi. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari
perbuatan mengungkit-ungkit pemberian tersebut, ya, dan juga menyakiti perasaan orang yang telah kita beri, agar sedekah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dilihat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, tidak dihapuskan dosa-dosa mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapakah 3 golongan ini? Yang pertama, al-musbilu izarahu, orang yang menurunkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Ya, orang yang menurunkan, ya, pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Ini yang pertama, golongan yang pertama. Yang kedua, wal mannan, yaitu orang yang selalu mengungkit kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan pada orang lain. Ya, bukankah aku telah memberikan ini? Bukankah aku telah memberikan itu? A, B, C, dan lain sebagainya. Dia selalu mengungkit. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Dan juga yang ketiga, ya, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya, orang yang melariskan jualannya tersebut dengan sumpah yang dusta. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla." Ada 3 golongan juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, baik yang sunnah maupun yang wajib. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan mereka, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang pertama, aqun, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wamanan. Ya, dan yang kedua adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia berikan pada orang lain. Dan yang ketiga, yang tidak diterima amalan sunnah maupun wajibnya adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Ya, tidak percaya pada takdir. Nanti akan dijelaskan pada dosa besar yang selanjutnya. Orang yang mendustakan takdir. Ya, ini pembahasan tentang dosa besar yang ke-36. Ya, dosa besar yang ke-36. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang selanjutnya, dosa besar yang ke-37. Ya, dosa besar yang ke-37. Yaitu al-mukadzibu bil qadar. Ya, al-mukadzibu bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Ya, orang yang mendustakan takdir. Dia, ya, mendustakan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan takarannya masing-masing. Ya, jadi apapun yang terjadi di seluruh dunia ini, ya, apapun yang terjadi, ya, pada makhluk ini, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mempercayai takdir, ya, mukadzib bil qadar, ini termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, bukan hanya menciptakan kita, tapi menciptakan apa yang kita kerjakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya. Ini semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Tapi sesuatu yang buruk, ya sesuatu yang buruk itu sesuai dengan takdir, ya sesuai dengan takdir al-kauniyah. Ya, takdir al-kauniyah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak meridhoi hal-hal yang buruk tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak meridhoi apapun hal-hal yang buruk tersebut. Dan juga ada hal-hal yang baik, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang baik. Maka ini adalah sesuai dengan kehendak Allah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya baik, yang baik maupun yang buruk, semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala ta'ala, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Surat Al-A'raf ayat 186. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa yang memberikan dia petunjuk. Ya, kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa tidak ada yang dapat menunjukinya kepada jalan yang benar. Dan dia tentunya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia, karena dia telah memilih jalan kesesatan tersebut. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat menunjukinya kepada jalan kebenaran. Ya, tidak ada manusia yang dapat menunjukinya kepada jalan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya sesuai dengan pengetahuan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, manusia ini dia pantas untuk mendapatkan hidayah. Ya, karena dia berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ya hidayah tersebut. Karena dia mencari hidayah tersebut dan dia berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut, maka dia pantas mendapatkan hidayah. Sedangkan manusia yang lain, oh, dia ketika ada hidayah, ketika ada kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut. Dia berpaling dari kebenaran tersebut, maka dia tidak pantas mendapatkan hidayah. Dan ini sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maha ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Al-Insan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan apa-apa yang kalian kehendaki, ya apa yang kalian dapatkan dari jalan yang lurus tersebut, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki. Ya, apa yang kalian lakukan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa qala ta'ala dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut, ya, fujura, oh ini jalan keburukan, wa taqwa, ini jalan ketakwaan. Ini ada jalan keburukan, ini ada jalan ketakwaan. Allah mengilhamkan dua jalan tersebut dan manusia memilih. Ya, manusia memilih, dan Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang pantas tidak mendapatkan hidayah tersebut. Siapakah yang memilih jalan keburukan ataukah siapa yang memilih jalan kebenaran dan kebaikan tersebut. Dan nas-nas, ya, dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasannya seluruh apapun perbuatan, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini seluruhnya sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, ya, semua hal tersebut sebelum diciptakan langit dan bumi, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun, Allah Subhanahu wa taala telah menulis, ya, seluruh hal tersebut yang akan terjadi di alam semesta ini seluruhnya. Telah Allah catat seluruhnya dalam Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian
Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menanyakan ya hal-hal tentang pokok-pokok keimanan dan juga pokok-pokok Islam dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, qala ya Rasulullah mal iman. Wahai Rasulullah, apakah iman? Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrih. Ya, khairihi wa syarrih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Keimanan itu adalah engkau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, beriman pada rasul-rasulnya seluruhnya. Ya, bukan hanya satu rasul, seluruh rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, maka kita seluruhnya mengimani. Ya, ini adalah keimanan. Dan juga keimanan adalah kita mempercayai, mengimani ada namanya hari kebangkitan setelah mati. Ya, setelah mati seseorang akan dibangkitkan. Ya, sebagaimana dibangkitkannya, sebagaimana ditumbuhkannya tumbuhan-tumbuhan yang kering. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan ya tumbuhan-tumbuhan tersebut dari matinya sampai mencokol kembali menjadi tumbuhan yang sangat segar. Itu adalah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia. Wal qadari khairihi wa syarrih. Engkau juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Kita harus mengimani seluruhnya ini semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun la'antuhum." Ada 6 golongan yang aku melaknat mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Ya, Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Ada 6 golongan yang kata Nabi, aku melaknat mereka. Wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan setiap nabi-nabi yang doa mereka mustajab. Ya, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh seluruh nabi yang doanya mustajab. Siapa itu? Yang pertama, al-mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wazaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut, ya orang-orang yang berkuasa dengan sombong, dengan congkak. Ya, dengan congkak. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wal mustahillu li huramillah, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wal mustahillu min itrati ma harramallah, dan orang-orang yang menghalalkan apa yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunanku. Jadi kata Nabi, termasuk termasuk di antara orang yang dilaknat oleh Nabi sendiri dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh seluruh nabi yang mustajab doanya adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wattariku li sunnati. Yang keenam yang terakhir adalah orang-orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan jalan yang telah aku tempuh, aku titih dalam jalan tersebut. Orang yang meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini adalah 6 orang, 6 golongan yang akan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh para nabi Allah yang mustajab doanya. Kemudian
Dan juga dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yadkhulul jannata 'aqun. Ya, tidak akan masuk surga ya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mukadzibun biqadarin, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang mendustakan takdir Allah, tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala mudminu khamrin. Wala mudminu khamrin, juga tidak akan masuk surga orang-orang yang kecanduan, ya kecanduan terhadap khamr, ya kecanduan terhadap khamr, minuman keras, minuman beralkohol, apapun itu namanya, ya apapun itu namanya. Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim dalam kitab beliau Al Mustadrak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Ya, al-qadariyah majusu hadhil al-ummah. Bahwasannya qadariyah, ya, qadariyah ini adalah sekte yang mengingkari takdir. Ya, sekte yang mengingkari takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qadariyah ini, sekte yang mengingkari takdir ini, mereka ini adalah majusi umat ini. Ya, majusi umat ini, majusi hadhi al-ummah. Agama majusi adalah mereka yang meyakini adanya kebaikan dan keburukan. Ya, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Pencipta kebaikan yaitu dengan simbol cahaya, dan pencipta keburukan dengan kegelapan. Ya, dengan simbol kegelapan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan qadariyah ini, ya orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, seperti agama majusi, ya seperti agama majusi. Mereka mempunyai dua Tuhan, yaitu pencipta, ya, pencipta kebaikan dan juga pencipta keburukan, ya, cahaya dan juga kegelapan, ya api dan kegelapan. Maka qadariyah, ya qadariyah mengingkari takdir, ya mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasannya perbuatan-perbuatan Allah, ya perbuatan-perbuatan Allah ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan perbuatan-perbuatan hamba yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba ini adalah ciptaan hamba itu sendiri. Ya, ciptaan hamba itu sendiri. Maka mereka disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang majusi, karena al-qadariyah ini, ya sekte qadariyah ini, mereka menyatakan bahwasanya ada hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada hal-hal yang diciptakan oleh hamba itu sendiri. Sama tadi seperti majusi tadi, ya seperti majusi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan majusi hadhi al-ummah. Siapa itu al-qadariyah, ya al-qadariyah. Dan penyimpangan al-qadariyah ini, ya selain dari mereka mengatakan hamba ini menciptakan perbuatan mereka sendiri, ya sedangkan yang berkaitan dengan perbuatan Allah maka itu adalah ciptaan Allah. Selain itu, ya mereka juga mengatakan bahwasannya perbuatan yang belum dilakukan, ya yang belum dilakukan di masa depan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal tersebut. Ya, tidak mengetahui hal tersebut. Allah tidak mengetahui apa yang akan datang. Ya, Allah tidak mengetahui hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Ya, ini yang dikatakan oleh al-qadariyah. Ya, maka penyimpangan mereka dalam dua hal ini. Ya, penyimpangan mereka dalam dua hal ini. Dan maka mendustakan al-qadar ini termasuk, ya dosa besar. Karena sesungguhnya apa yang ada di seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, baik itu yang telah terjadi pada masa-masa sebelumnya, ini semua sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Ya, yang baik maupun yang buruk, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, fa in maridu fala ta'uduhum.
Maka seandainya mereka sakit, janganlah membesuk mereka. Ya, jangan kalau mereka sakit janganlah membesuk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan kalau mereka meninggal, mereka mati, maka janganlah kalian menyaksikan kematian mereka. Karena mereka sudah keluar dari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, lakinnahu munqati'. Sanad hadis ini adalah sanad hadis yang terputus. Tapi telah kita jelaskan tadi, ya telah kita jelaskan apa hubungan antara Majusi dan juga Qadariyah tadi. Ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara Qadariyah dengan Majusi, karena mereka meyakini bahwasanya ada dua hal, ya ada dua hal dan sama-sama diyakini oleh Majusi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, sayakunu fi ummati qaumun yukadzibuna bil qadar. Ya, nanti akan muncul dari umatku, kata Nabi SAW, orang-orang golongan yang mendustakan takdir. Ya, orang-orang yang mendustakan takdir. Dan juga dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Ibnu Umar kedatangan seseorang, ya. Faqala inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Yes, orang ini yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menyampaikan salam kepadamu wahai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala innahu balaghani annahu qad ahdath. Maka beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasannya orang tadi yang menyampaikan salamnya kepadaku, dia telah berbuat bid'ah. Ya, telah berbuat bid'ah, yaitu mengingkari takdir, yang mendustakan takdir. Beliau mengatakan, fa in kana qad ahdatsa fala tuqrihu minni assalam. Ya, fala tuqrihu minni assalam. Dan seandainya dan kalau dia benar melakukan ya perbuatan tersebut, dia mendustakan takdir tersebut, maka jangan sampaikan salamku kepadanya. Kepadanya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakunu fi hadhil ummati khasfun, akan ada pada umat ini khasfun, yaitu pembenaman di bawah permukaan tanah. Ya, akan dibenamkan di bawah permukaan tanah. Wa maskhun, akan dirubah, ya akan dirubah ya bentuknya, akan dirubah bentuknya. Au qadfun fi ahlil qadar, au qadfun fi ahli al-qadar, atau dia akan dihujani dengan batu-batu bagi orang-orang yang mendustakan takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi orang-orang yang mengingkari, mendustakan takdir ya Allah Subhanahu wa taala, ya akan ada pembenaman di bawah permukaan bumi, dan juga akan dirubah ya bentuk dia, dan juga akan dihujani oleh batu dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada 4 hal. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusan Allah. Wa yu'minu bil ba'tsi, dan dia beriman kepada hari kebangkitan. Wa yu'minu bil qadar, dan dia beriman kepada qadar. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan hadis-hadis yang senada dengan hal tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Yes, hadis-hadis yang selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yang intinya menyatakan bahwasannya
mendustakan takdir ini termasuk dosa besar. Ya, mendustakan takdir ini termasuk dosa besar dan sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Maka kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini semuanya ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir di sini ada yang bersifat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya dan tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan juga tidak ridho kepada hal-hal tersebut. Dan juga ada takdir yang bersifat syar'i. Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta terhadap perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian tersebut. Seperti halnya keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap keimanan seseorang. Dan akan banyak ya muncul di dunia ini orang yang beriman maupun tidak beriman. Seluruhnya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya bagaimana ahlus sunnah menyikapi ya takdir ini. Ayoul muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.